Dikatakan Tuhan juga tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Penjagamu yaitu Tuhan sendiri tidak akan terlelap tidur. Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan memberikan beberapa contoh dalam Injil, dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama, tentang kisah-kisah sesuatu keadaan di mana udah gak ada jalan keluar lagi gitu loh. Udah gak bisa manusia menolong. Udah manusia gak bisa nolong lagi gitu. Dan saat ini saya merasakan di jemaat kita, seluruh dunia mungkin ya, seluruh dunia mengalami ini. Ya baik masalah penyakit, ekonomi, rumah tangga, karir, usaha, dan pekerjaan. Bahkan tekanan, kewajiban, ya dikejar-kejar kewajiban. Udah bingung mau minta petolong kemana. Tapi hari ini saya cuma mau ingatkan, saudara punya Tuhan. Katakan kiri kanannya, kita punya Tuhan. Amin. Dan kalau tidak diimani pertolongan Tuhan ini, saudara juga nggak dapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Tapi saudara mungkin nggak percaya. Di saat resesi ekonomi, beberapa orang yang sungguh dengan Tuhan justru dia sedang makmur-makmurnya. Bingung. Kok dalam keadaan resesi begini dan tekanan begini dia kok eksis banget gitu loh. Kok makin berlimpah kasih Bapak. Amin. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya kepengen saudara diberkati. Hari ini saya kepengen bahwa saudara memiliki Tuhan yang hidup. Amin. Dan Tuhan yang baik. Cuma masalahnya kenapa kita nggak dapatkan? Pertama, keimanan kita, keyakinan kita akan Tuhan itu sendiri yang ciptakan langit dan bumi. Yang kedua juga mungkin tidak ada perubahan karakter, sikap, perilaku. Yang jahat masih jahat, ya, yang jutek mungkin masih jutek, yang sombong masih sombong, yang egois masih egois, yang kikir masih kikir. Jadi sifat-sifat jeleknya masih ada gitu, nggak ada perubahan. Kalau Tuhan dari zaman bumi dibentuk sampai saat ini dan selama-lamanya Tuhan baik. Amin. Baik, saya contohkan tentang situasi yang sangat genting yang nggak bisa dihindarkan, tapi Tuhan tolong. Pertama kita buka dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Di sini tentang Musa. Saat itu bangsa Israel dikejar-kejar sama Fir'aun karena keluar dari tanah Mesir. Tuhan suruh ke pinggir pantai, pinggir laut. Raja Mesir Fir'aun ngejar Musa. Dia pikir bangsa Israel yang kabur, dia bawa pasukannya, kekuatannya banyak sekali, 600.000 pasukan. 600.000 pasukan itu akan memusnahkan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Udah di pinggir pantai. Nah yang ikut Musa saat itu bersungut-sungut. Musa, kenapa engkau bawa aku keluar dari tanah Mesir? Padahal di sana dia bekerja seperti biasa. Kalau ikut Musa, ya berjalan di padang gurun, dikejar-kejar. Kalau dikejar tukang tagih mungkin masih bisa diplomasi, masih bisa memberi sesuatu. Dikejar tentara mau dibunuh, dikejar Musa, ketemu mati habis. Ini kisah nyata di dalam kisah Musa. Namun apa? Ketika bangsa Israel takut, Musa katakan di sini Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan, bukan keselamatan dari yang mendukung kita gitu, dari bangsa-bangsa yang mendukung kita. Enggak, keselamatan yang datang berasal daripada Tuhan. Dia katakan seperti itu. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Karena Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Perhatikan, Musa berkata-kata seperti itu, udah kejadian apa belum? Sudah kejadian apa belum keselamatannya? Belum. Nah hari ini saudara mungkin yang memiliki masalah berat, mungkin kalau datang ke pendeta mungkin mendengarkan firman hari ini, bahwa saudara punya Tuhan yang hidup, asal mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh sama Tuhan, mengubah hidupmu. Kalau ya namanya kelalaian manusia selalu ada, tentunya kita harus edit juga kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Yang salah jangan diulangi lagi, ya. Jadi semakin waktu bergulir, harusnya hidup kita semakin disempurnakan. Kalau yang jelek-jelek, yang salah jangan diulang lagi. Kalau perusahaan, ya perusahaannya diedit kembali, di manajemennya diperbaiki lagi. Kalau kehidupan yang jelek-jelek yang membuat kita tidak baik, jangan dilakukan lagi. Mendekat kepada Tuhan, kalau saudara kepada firman Tuhan, di sini banyak nasihat, banyak petunjuk, dan di sini juga saudara mungkin harus bisa lebih intim lagi merasakan hubungan dengan Tuhan, merasakan getaran Tuhan. Amin. Merasakan saya punya Tuhan itu. Harus merasakan saya punya Tuhan. Katakan sama-sama. Saya punya Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Katakan itu dalam hati, bahwa saudara punya Tuhan yang peduli, yang baik, yang siap menolong. Amin. Sungguh-sungguh aja. Saya katakan di sini. Jadi bangsa ini sudah ketakutan, dan Musa katakan ini kepada bangsanya, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang keluar dari tanah Mesir. Dia belum kejadian. Nah saat ini saya berkata-kata, siapapun saudara yang mengalami masalah yang sama ini, mungkin saya berkata-kata, jangan takut, lanjutkan hidupmu, berdoa dan berusaha, Tuhan pasti tolong. Amin. Jadi pada saat saya bacakan saja, jadi di sini temanya menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Keluaran 14 ayat 15. Saya baca singkatnya saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Jadi Tuhan katakan, angkat tongkatmu, arahkan ke laut, aku akan belah laut. Ketiga. Kalau sekarang dipikir, oh mungkin. Menurut saudara, saat ini mukjizat masih ada nggak? Masih. Yakin dong? Katakan dengan tegas, masih ada. Masih ada. Ya, masih ada. Amin. Jadi zaman dulu Tuhan bilang, Tuhan itu bertanggung jawab karena Tuhan yang memerintahkan Musa ke tanah perjanjian, suruh keluar dari tanah Mesir. Tuhan kalau berfirman, Tuhan bertanggung jawab atas firman-Nya dan menggenapi firman-Nya, bukan seperti manusia udah ngomong nggak dilakukan. Kalau Tuhan pasti dilakukan. Amin. Katakan dalam hati saudara sendiri, Tuhan berfirman, Tuhan pasti lakukan. Amin. Jadi Tuhan yang memerintahkan tanah Kanaan, dan Tuhan melindungi bangsa Israel yang menuju tanah Kanaan ini. Jadi di saat terjepit, nggak ada pertolongan lain. Perhatikan, saya tadi sudah cerita, berharap kepada bangsa-bangsa yang pro, udah nggak mungkin, udah dekat di pinggir laut. Akhirnya Tuhan katakan kepada Musa, angkat tongkatmu, arahkan ke laut. Laut terbelah dua. Ada angin yang sangat besar, dinding-dindingnya itu jadi laut, air. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengahnya di tanah yang kering, nyebrang laut Teberau. Amin. Nanti saudara mungkin berpikir, itu kan zaman Musa, Pak. Sekarang kan zaman udah modern gini, udah tahun 2020 bro katanya. Mana mungkin kejadian seperti itu? Ya,
Saya tanya, Tuhan yang di zaman Musa sama nggak dengan Tuhan yang sekarang yang saudara sembah? Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Amin. Sampai saat ini Allah Israel, Allah Yakub, Allah dalam perjanjian lama dalam kitab Kejadian sampai perjanjian baru yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama pada masa kejadian-kejadian di zaman Musa. Amin. Ya kalau saudara yang gak mau mengimani, ya terserah. Saya imani Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang membentuk langit dan bumi, Tuhannya para nabi, Tuhannya para rasul. Jadi kalau sekarang Tuhan mau kasih mukjizat, karena sekarang kita udah bukan kita bermalas-malasan, semua orang sudah berusaha, semua orang berlomba, semua orang bekerja keras. Tapi hari ini coba hubungan dengan Tuhannya lebih lagi, imannya lebih lagi, supaya ada pertolongan Tuhan yang kita tidak duga, dan caranya terserah Tuhan. Amin. Jadi Tuhan yang sama waktu itu membelah laut Teberau menjadi dua, lalu bangsa Israel nyebrang. Setelah bangsa Israel sudah menyeberang, pasukan Mesir, Fir'aun yang tidak diberi otoritas, nah ini juga yang tidak dikehendaki Tuhan, ikut nyebrang laut terbelah itu. Akhirnya keesokan paginya Tuhan tutup laut Teberaunya itu, seluruh pasukan Mesir tidak satupun yang hidup. Amin. Habis semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin hari ini khotbahnya agak saudara, mungkin nggak ya, itu kan nabi-nabi. Saya cuma tanya sama saudara, Tuhan yang saudara sembah sekarang namanya Yesus Kristus, apa bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Israel, Tuhannya Yakub? Sama nggak? Sama. Kenapa nggak punya iman bahwa Tuhan masih tolong? Saya nggak suruh saudara malas hanya berdoa, tidak. Berusaha dengan segala kemampuanmu, dengan segala hati, jiwa, dan akal budimu, dengan segala pikiranmu. Dan apapun yang engkau hadapi, masalah-masalah yang engkau hadapi, saya bilang Tuhan yang sama, Tuhan yang para nabi akan menolong saudara dengan caranya Tuhan. Amin. Ngomong, wah sih enak pendeta ngomong aja, nggak ngalamin kayak kita. Kita kan ngalamin. Bisa dikira pendeta ini kali ya, kalau kerja nggak capek, kalau makan ditransfer dari Tuhan langsung masuk. Pom bensin abang gratis. Saudara, siapapun hamba Tuhan, pendeta seluruh dunia sama seperti saudara. Kisah Rasul pasal 10 ayat 3, para nabi, rasul, dan seluruh pelayan Tuhan sama hidupnya dengan jemaat. Dosanya, kalau dosa tetap dosa. Bukannya kalau pendeta dosa diampunin, kalau jemaat enggak. Sama. Mau pendeta, mau penginjil, mau gembala, kalau salah tetap salah di hadapan Tuhan. Amin. Dan kewajiban kehidupannya, ya lapar ya makan. Bukan lapar terus begini terus kenyang gitu. Tepuk tangan dulu dong, biar imannya jangan diraguin. Amin. Jangan bilang apa sih pendeta, dikira pendeta malaikat atau pendeta itu apaan? Sesuatu yang lain. Sama dengan saudara. Dan saya katakan di mimbar yang kudus ini, Bapak Ibu pernah ngalamin? Iya dong, saya pernah pasti ngalamin. Amin. Saya ulang-ulang kesaksian sama saudara. Di gereja juga dalam situasi seperti ini, jemaat datang yang sedikit tetap jalan, saudara. Dari mana kalau bukan dari Tuhan? Mikir nggak kira-kira?
Saya kepengen saudara hari ini bahwa saudara memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu apa yang saudara alami dari benih lubuk hati saudara yang paling dalam. Saudara tahu ketidakmampuan, kekuranganmu, saudara, Tuhan tahu segala sesuatu tentangmu, karena Tuhan adalah nafas kehidupanmu. Amin. Sampai di sini tentang Musa, ngerti? Imanin, amin. Apapun masalah yang saudara hadapi, tetapi hidup harus ikhlas, tulus. Juga jangan mencobai Tuhan. Amin. Misalnya yang sakit parah, aku sembuh. Ya ada prosesnya. Tuhan bisa saat itu sembuh. Orang lumpuh bisa jalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Bisa saat itu. Tetapi ada juga yang melalui proses. Amin. Tapi apapun yang Tuhan berikan, Tuhan pasti, rancangan Tuhan adalah baik kepada kita semua. Amin. Gak ada rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, asal hubungan saudara dan Tuhan adalah baik. Amin. Yang pertama itu sudah mulai paham. Ya, laut terbelah di saat terbelah. Saya kemarin ada satu pemain musik mulai keyboard naik ke atas. Ya, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Percaya nggak? Percaya nggak? Harus percaya. Yang pertama, sudah paham. Jadi jangan bimbang, Pak itu kan Musa zaman dahulu, zaman kahela, Tuhan lagi hubungannya dekat banget. Emang sekarang Tuhan ada di mana? Tuhan dekat sama. Tuhan yang zaman para nabi dan Tuhan yang kita sembah, Tuhannya sama. Amin. Yang kita sebut Yesus Kristus, Tuhannya para nabi. Amin. Karena Yesus katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Amin. Yang kedua saya contohkan. Buka di dalam 2 Tawarik. Ya, 2 Tawarik pasal 32. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Saudara, di zaman saat itu ada raja yang sangat luar biasa yang menguasai bangsa-bangsa, Sanherib. Sebelum dia kepung bangsa Israel di Yerusalem, dia kepung. Dia katakan ini, saya bacakan ayatnya ya. Saya katakan, saudara mungkin hari ini terancam, besok nggak bayar, lihat. Mungkin saudara hari ini diancam, mungkin kesehatan, mungkin nyawa, mungkin ekonomi, mungkin segala sesuatu. Amin. Terancam. Mungkin kalau dari secara pikiran kita terbatas, nothing nih, udah gak ada jalan, udah give up, udah nyerah. Coba lihat, ini malah diledekin sama Sanherib, bangsa Israel. Saya bacakan ya. Mulai ayat 13 sampai 18. 2 Tawarik pasal 32. Lihat. Diledekin sama Sanherib begini dikatakan. Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah-Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sanherib dengan sombongnya, gak ada Tuhan yang bisa nyelamatin bangsamu ketika aku mau inginkan bangsamu. Dia ngomong sama bangsa Israel, gak ada yang bisa. Tuhanmu yang kamu sembah itu gak bisa. Kemampuanmu juga gak bisa melebihi kemampuanku. Itu negara dikepung. Diledekin lagi nih, saudara dengerin. Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Emangnya Tuhan kamu bisa nyelamatin dari tanganku atas bangsa? Mungkin saudara dapat ungkapan ketika saudara sakit, seketika ekonomi saudara lagi zero, lagi minus, lagi tertekan, terus ada orang datang, kamu gak bisa bayar, ya udah deh penjara aja deh, udah polisi aja serahin. Doa ngapain doa? Emangnya Tuhan kamu nyelamatin kamu dengan doa itu? Saudara pernah dengar sih ungkapan seperti itu?
Saya pernah dengar sampai dibilang, sampai jeding ke jidat, sampai kering tuh air mata, doa sama Tuhan, nggak mubah keadaan. Saya pernah digituin, saudara. Memangnya Tuhanmu bisa mengubah keadaan itu? Amin. Mungkin hari ini ada orang seperti itu, diledekin sama Sanheri, dikira Tuhan bisa nyelamatin kamu. Saya lanjutkan ayat 15 buat dari 32. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dua membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih Allahmu itu tak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Kira-kira saudara kalau mengalami seperti ini, diancam lalu dilepaskan, semua negara nggak ada yang bisa melawan saya, habis kamu. Emangnya kamu punya Tuhan yang hebat? Nggak bisa, Tuhanmu nggak bisa nyelamatin kamu. Saudara pernah digituin nggak? Pernah. Saya bilang saya pernah. Saya lanjutkan ayat 16. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanheri itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis surat-surat yang penuh dengan celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka, supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka bicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Amin. Siapa yang punya Tuhan? Angkat tangan. Saudara punya Tuhan. Namanya siapa? Yesus Kristus. Sekarang doa sama saya, angkat tangan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku punya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya para nabi, yang dulu pernah melakukan mukjizat bagi Musa, raja-raja dan para nabi, yang aku sembah sekarang. Demi nama Yesus Kristus, Dia Allah yang menolongku. Demi nama Yesus Kristus, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara berdoa begitu, Tuhan tolong saudara, amin. Tuhan yang saudara sembah sama dengan Tuhan yang saya sembah, namanya Yesus Kristus. Dia mau saudara diberkati juga. Amin. Saya lanjutkan. Jadi Sanheri bilang kepada bangsa Israel yang sudah dikepung, udah deh, pokoknya nggak ada harapan, karena bangsa lain sudah takut sama aku. Kamu mau nolong sama Tuhan kamu, udah sana doa. Tuhanmu nggak mampu menghalangi langkah-langkah. Kamu pasti habis. Mungkin kehidupan saudara saat ini seperti itu. Amin. Mungkin udah give up, udah gak bisa. Kayaknya aku gak bisa berkembang lagi. Kayaknya aku sudah selesai. Kayaknya sudah habis. Habis pengharapan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus hadir di sini dan memberiku jawaban. Gak apa-apa, nyanyikan sama-sama. Pahitnya kenyataan, tak mampu ku bertahan. Yesus hadir di sini dan memberiku
nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan berikan pertolongan, berikan kepastian. Tepuk tangan dulu lah yang diberikan. Yang nggak yakin nanti maju ke depan, saya mau berdoa yang bermasalah. Yang bermasalah nanti maju ke depan semua. Baik, saya teruskan. Setelah Sanherib mengancam, lihat saya bacakan ayat 20 sampai dengan 23. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Perhatikan, di negara udah dikepung dan negara ini adik kuasa, udah gak ada jalan keselamatan. Nabi-nabinya ajak berdoa dengan raja-rajanya. Mari berdoa dan berseru kepada sorga. Ayat 21. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan dari ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan di Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa-bangsa. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, sampai di sini saudara udah mulai paham. Amin. Saudara berpikir, jangan berharap, saya kasih tahu, berharap kepada manusia. Yeremia pasal 5 katakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia. Saudara nggak bisa berharap kepada pemerintah, dia sibuk. Nggak bisa berharap kepada saudara, kepada teman, kepada kenalan kita, dia repot. Hari ini semua orang sedang susah. Semua orang susah. Saudara, saya ngalamin tengah malam anak saya kecelakaan jam 12 malam. Dia harus di ronsen. Saya nggak pegang uang. Lalu ke rumah sakit, yang rumah sakit itu juga yang biaya mahal, harus cash bayar. Dia nggak mau pakai BPJS. CT scan. Dan untuk CT scan saya harus punya uang 6,5 juta saat ini. Belum termasuk obat-obatan dan lain-lain. Saya ngalamin. Belum lagi mobil yang ditabrak anak saya, nuntut ikut ke rumah sakit, cuma bilang, ini Pak, lihat rusaknya, Bapak harus ganti. Ini mobil kerja saya. Anak Bapak nggak punya SIM. Dan motor yang dipakai anak saya adalah motor temannya yang harus juga diganti. Saya lagi sibuk urus rumah sakit, temannya menghampiri, Pak, tolong Pak, motor saya nih buat kuliah, harus segera diganti, kalau nggak saya nggak bisa kuliah. Uang dari mana, saudara? Kita berdoa, minta belas kasih Tuhan. Saat itu ada beberapa orang digerakkan Tuhan, bisa terbayar semua malam itu. Istri saya pasang status aja. Biasa perempuan kan kalau kejadian pasang status. Tapi ada bagusnya juga begitu. Beberapa orang yang mengenal saya menghubungi dan dia telepon, dia tanya, ada apa Pak?
status istri baru. Lalu beberapa orang tolong saya, terbayar malam itu semua. Besoknya udah gak ada apa-apa. Saudara, kalau berharap sama manusia, oh mungkin si A, B, C, D, E, F saya hubungi bisa nolong. Belum tentu saudara. Yang pertama langkah saudara adalah berdoa. Matius pasal 6. Carilah dahulu kerajaan surga beserta kebenaran, maka semuanya akan dibukakan kepadamu. Saudara cari kerajaan surga, saya katakan mari kita beribadah, kita berdoa, kita ke gereja merasakan. Saudara harus sampai merasakan, saudara merasakan Tuhan hadir di sini. Ku yakin kau ada di sini. Ku rasakan tak terkira. Ku yakin kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Kalau saudara gak punya keimanan dan saudara beribadah gak merasakan saudara berhubungan dengan Tuhan, atau saudara beribadah hanya ritual saja, datang gereja karena hari Minggu saya orang Kristen harus ke gereja. Saudara datang ke rumah kalau berdoa, ya saya harus berdoa, saya ada masalah. Kalau saudara berdoa tanpa ada merasakan bahwa saudara sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, Bapak saudara, pelindung saudara, penolong, juru selamat saudara, saudara gak bisa merasakan bagaimana Tuhan hadiratnya penuh, Tuhan ada. Saudara hari ini harus buka hati, harus merasakan bahwa saya mau jumpa, bahwa saya hari ini datang ke gereja, saya berdoa, saya mau berjumpa dengan Tuhan, dan saya merasakan hadiratnya, bahwa Tuhan hadir di sini. Tuhannya Abraham, Ishak dan Israel, Tuhannya sebelum para nabi ada, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang bisa bikin mukjizat, Tuhan yang bisa menolong saya. Dia hadir nolong saya. Saudara ngerasain. Kalau saudara belum merasakan hubungan dengan Tuhan, doanya setengah-setengah, kosong. Ini buat worship leader, kalau muji Tuhan hanya bisa muji Tuhan dihafalin saja, saudara gak ada urapan anointed dari Tuhan. Worship leader kalau muji Tuhan, dia setiap baiknya harus direnungkan dengan sungguh-sungguh. Bahwa saudara mengatakan itu adalah buat jemaat Tuhan dan buat diri saudara. Dan saudara sedang berhubungan dengan Tuhan. Pemain musik sedang bermain juga dirasakan, saya sedang muji Tuhan. Saya mau masuk dalam hadirat Tuhan, suasana surgawi. Saya mau bersuka cita, saya mau interaksi dengan Tuhan. Musiknya pasti beda. Saudara yang melayani, saudara yang berdoa, saudara yang jadi mengenal Yesus sebagai Tuhan. Saya katakan sekali lagi, saudara harus ngerasain bahwa saudara punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang para nabi, Tuhannya Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Amin. Saudara harus punya dan merasakan itu. Jadi ibadahmu bukan ritual, doamu bukan sekedar doa, tapi kamu berhubungan hatimu dengan Tuhan, merasakan getaran Tuhan. Amin. Selanjutnya, saudara dikasih Yesus. Di Matius pasal 6 dikatakan, burung-burung di udara, dia nggak mikir, dia naruh nanti besok saya makan apa ya, saya nabung dulu. Dia bisa hidup. Seluruh binatang ciptaan Tuhan, bunga bakung dia nggak mikir gimana indah bunganya, dia bisa indah. Dia Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kamu bukan bunga, kamu bukan burung, kamu manusia yang diciptakan segaris segambar dengan Sang Pencipta. Kamu makhluk yang paling mulia di antara ciptaan Tuhan. Sekalipun malaikat tidak lebih mulia dari manusia. Gak mungkin hidup kamu dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus hadir di bumi. Dari sekian para nabi telah turun, Tuhan menjadi manusia. Karena para nabi itu belum ada yang bisa manusia bertobat, belum mengubah.
Sekarang saudara sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dia turun ke bumi cuma saudara mau selamat. Dia menyatakan aku bersama. Disebut dia Immanuel, Tuhan menyertai. Amin. Sampai di sini jangan tegang gitu, bahwa saudara punya Tuhan yang hidup. Dan ingat apa yang saya katakan. Jangan sekedar berdoa, jangan sekedar melayani. Ya, saya tandaskan di mimbar kudus ini kita gereja kecil. Worship leader, singer, pemain musik. Kalau melayani saudara harus melayani Tuhan dan merasakan getaran Tuhan, hadirat Tuhan, suasana Tuhan. Itu aja. Supaya semua diberkati, jemaat diberkati. Yang terakhir, 2 Korintus pasal 9. Saya bacakan ayat 8 sampai dengan 15. Ini yang terakhir. Silakan pemain musik, worship leader naik ke atas. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 sampai dengan 15. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur bagi Allah karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ini garis bawahi. Perhatikan, karena ketaatanmu, karena kasihmu terhadap sesama. Ayat 14. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang bangkit berdiri. Silakan singer, worship leader.